Oke, kali ini kita akan masuk pada subbab berikutnya, yaitu mengenai reaksi asam basa. Dimana dari namanya juga sudah terlihat bahwa ada reaksi antara asam dengan basa yang nantinya akan menghasilkan suatu produk tertentu. Kita lihat pembahasannya. Nah, asam dan basa merupakan sifat-sifat tertentu yang dapat mempermudah kita untuk mengenalnya. Misalnya, larutan asam ini dia mempunyai rasa asam. Inilah sebabnya mengapa jus lemon dan cuka rasanya asam. Sebaliknya, misalnya jika basa. Nah, basa ini dia seperti magnesium hidroksida dalam susu magnesia mempunyai rasa hepat. Nah, sifat-sifat lain dari asam dan basa ini dia adalah pengaruhnya pada indikator. Jadi pada reaksi ini dia sangat berpengaruh pada apa sih indikatornya yang nantinya akan menghasilkan suatu produk tertentu. Contoh yang khas adalah lakmus. Lakmus adalah zat kimia yang mempunyai warna biru dalam keadaan basa dan merah muda dalam keadaan asam. Nah, jadi ketika kertas lakmus dia berwarna biru, maka dia dalam keadaan di larutan basa. Namun jika dia menjadi warna merah, maka dia dalam keadaan di larutan asam. Nah, apabila dinyatakan dalam istilah modern, menurut Arrhenius, definisi asam dan basa adalah berikut. Menurut Arrhenius, bahwa asam itu adalah zat dalam larutan air yang akan memperbesar konsentrasi dari ion hidronium H3O+. Nah, namun jika basa adalah zat yang memperbesar konsentrasi ion OH-. Nah, yang nantinya ini dia akan menjadi H+, dia menghasilkan ion H+, dan basa ia menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Oke, sekarang kita akan membahas tentang asam. Nah, pada umumnya asam ini merupakan zat-zat molekuler yang apabila direaksikan dengan air, akan menghasilkan ion hidronium. Misalnya kita tulis HCl, dimana dia dalam aqus ditambah H2O. Nah, dia akan menghasilkan H3O+ dalam fase aqus ditambah Cl- dalam fase aqus. Nah, apabila kita gunakan H+ sebagai kependekan dari ion hidronium dan molekul air yang membawa H+ kita hilangkan, maka reaksi ini dia menjadi HCl dalam bentuk aqus. Dia menghasilkan H+ ditambah Cl-. Dimana dari sini HCl dia dikatakan sebagai asam kuat. Seperti telah dipelajari pada subbab berikutnya. Sebelumnya, HCl adalah suatu elektrolit kuat. Berarti asam ini dalam larutan dia akan terdisosiasi 100%. Oleh karena itu, dalam larutan HCl ini yang pekat terkandung konsentrasi ion H3O+ yang tinggi. Maka dari itu dia dikatakan sebagai asam kuat. Nah, lalu jikalau asam lemah, berarti dia sebaliknya dari HCl. Seperti apa sih? Misalnya ada suatu reaksi HC2 H3O2, dia dalam bentuk aqus, dia ditambah dengan H2O yang nantinya dia akan menghasilkan H3O+ ditambah C2H3O2-. Nah, atau yang lebih sederhana kita pisahkan ya, HC2 H3O2 dalam bentuk aqus, nanti dia menghasilkan
H+, C2H3O2- aqueous. Nah, ini merupakan suatu kesetimbangan, dan dalam larutan HC2H3O2 ini hanya sebagian kecil dari zat larutnya yang akan terdisosiasi menjadi ion. Nah, ini berarti konsentrasi ion H3O+ nya dalam larutan sangat rendah. Akibatnya asam asetat dan asam-asam lain yang merupakan elektrolit lemah ini disebut sebagai asam lemah. Lalu kita ke bahasan berikutnya, yaitu mengenai basa. Nah, jika tadi kita sudah mempelajari mengenai asam, sekarang kita akan mempelajari mengenai basa. Nah, secara prinsip ada dua jenis macam basa, yaitu hidroksida ion dan zat molekuler yang apabila bereaksi dengan air nanti dia akan menghasilkan ion OH-. Lalu yang kedua yaitu natrium hidroksida dan kalium hidroksida adalah contoh dari hidroksida ion. Nah, pada keadaan padat, zat-zat ini terdiri dari ion-ion logam dan ion hidroksida yang apabila dilarutkan dalam air akan terdisosiasi sebagaimana persamaan reaksi berikut, yaitu NaOH dia dalam bentuk solid, dia menjadi Na+ dalam bentuk aqueous ditambah OH- dalam bentuk aqueous. Lalu di sini CaOH2 dalam bentuk solid, dia menjadi Ca2+ dalam bentuk aqueous tambah 2OH- dalam bentuk aqueous. Nah, sebagian senyawa ion yang khas apabila dilarutkan dalam air, disosiasinya dia akan sempurna. Maka ion dari hidroksida logam ini dia merupakan basa kuat. Contoh basa dari zat molekuler paling umum adalah NH3 yang nanti dia akan bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan. Contohnya NH3 di dalam bentuk aqueous ditambah H2O dia menjadi NH4+ ditambah OH- dalam bentuk aqueous. Nah, dalam hal ini suatu protonnya dia akan dipindahkan dalam molekul air ke molekul amonia. Setelah H2O kehilangan H+, yang ditinggal adalah ion OH-. Nah, reaksi NH3 ini adalah reaksi setimbang. Hanya sebagian kecil dari NH3 yang nanti dalam larutan akan terbentuk sebagai ion NH4+ dan ion OH- amonia adalah suatu elektrolit lemah, dan karena dalam larutannya secara relatif hanya mengandung sedikit ion OH-, maka dikatakan juga sebagai suatu basa lemah. Ya, tadi dia dinamakan zat molekuler. Nah, cukup sekian dari pembahasan bab ini. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat mempelajari materi berikutnya.